Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ya kembali HTD lah ya, pendeta HTD very very clear yang sangat lucu. Ini tiba-tiba tak angin apa yang menerpa si HTD ini ya. Tiba-tiba dari sebelumnya dia yang memanas-manasi, bahkan dia yang membongkar sebenarnya, kan dia yang bongkarin itu hubungan antara PS Sarah dan JT. Ya, dia yang jelasin kan PS Sarah itu bagaimana, JT itu bagaimana, ya JT itu punya 5 janda Salome gitu kan. Kan dia yang bongkar ini. Tiba-tiba ya, entah kenapa si HTD ini malah pengen mendamaikan kedua orang yang sedang berseteru ini. Jadi kedua pastor yang sedang ngamuk, sedang berantem ini pengen didamaikan oleh HTD karena dua-duanya ini dia kenal baik, dia bilang ya. Kalau JT kan mentor dia, mantan mentor dia, pernah ikut sama JT sampai beberapa lama, sedangkan PS Sarah ini kan adik letting dia, adik seperguruan lah, sama-sama berguru di perguruan Joshua Teu. Jadi tiba-tiba dia ingin mendamaikan kedua orang ini, ya saya juga bingung ini lagi kesambat apa, lagi karena ini ya mungkin ya, kenaikan Isa Al-Masih mungkin, jadinya tiba-tiba dia dipenuhi roh ya, dipenuhi oleh roh sehingga pengen mendamaikan kedua orang ini. Ini kadang-kadang lontong juga orang-orang gini ya. Dia yang ngadu domba orang, nanti dia yang damaikan gitu. Padahal dia yang buka. Orang nggak akan tahu kalau JT itu punya 5 janda Salome kalau bukan dari HTD. Ya, terus masalah rudal merudal, orang nggak akan bahas rudal Salome kalau bukan dari HTD juga. Jadi PS Sarah ini dipanggil sebagai janda Salome sebenarnya kontribusi dari HTD juga. Kan dia yang bongkar ya, dia jelasin semua satu-satu dengan cara yang lucu ya. Kita tahu bagaimana HTD itu menjelaskan sangat membuat perut kita tuh terpingkal-pingkal gitu ya. Perut kita itu benar-benar diobok-obok sama dia dengan muka seperti baby face ya. Kayak baby Hui saya bilang itu yang karton baby Hui. Itu dia dengan enaknya ngomong gitu kan tanpa ada beban. Dan saya salut gitu dengan HTD nih. Nggak ada pendeta lain berani hajar dia, nggak berani membawa nama dia. Padahal dia udah ngungkit semua orang punya aib gitu kan. Bahkan kayak Sarah Ayu itu disebut sebagai Halim ya. Halim duluan sebelum nikah gitu kan. Terus kalau nggak mana mungkin perempuan umur 25 tahun ngebet nikah dengan orang yang 2 kali umur dia gitu. Ya umurnya udah 2 kali lipat dari dia. Ya, dia mengajak orang untuk berpikir dan dia memberikan alasannya, argumennya. Bagus sih pendeta HTD ini. Sangat bagus ya. Tapi di sini entah kesambet angin apa, dia ingin mendamaikan kedua orang ini ya. Dia sebut sebagai PS4 dan PS5 ya. Lucu juga ya. Jadi disebut PS4 dan PS5 ini kayak PlayStation aja, satu PlayStation 4, satu PlayStation 5. Ya, jadi bagaimana HTD berencana ingin mendamaikan kedua orang yang sedang berseteru ini, mungkin teman-teman dengar aja dulu ya, bagaimana niat hati dia, kenapa dia ingin mendamaikan kedua orang ini. Ya. Ini memang lucu ini satu orang. Begini judulnya, PS4 dan PS5 saling lapor polisi. Ya saya prihatin ya, PS4 adalah mantan mentorku yang saya hormati, yang terhormat Bapak JT itu PS4. Lah PS5 ya, yang dari Jogja sana ya, seorang wanita ya seorang wanita ya. Kalau kalau peribahasa kan wanita itu pasti posisinya lemah ya. Ya. PS4 dan PS5 saling lapor polisi. Aduh ya, bapak-bapak ya, para pester ya, apalagi yang terhormat mentorku. Sebenarnya kan ini tidak ada yang salah toh. Ini hanya apa? Ya ini hanya istilahnya hanya curhat begitu. Mbok Mbok jangan pada lapor gitu loh. Apa nggak bisa diselesaikan toh ya? Toh tidak ada yang kehilangan apa-apa ya. Semuanya itu hanya yang tidak bisa dibuktikan semua gitu loh ya. Ya yang mungkin dari pihak perempuan, pihak wanita sebagai yang lemah ya, dia tuh curhat gitu loh. Ya kepada yang terhormat Bapak JT mantan mentor saya ya, ya ditanggapi saja toh tidak ada. Enggak kok. Oh, enggak ya, Pak JT, nama Anda tidak akan tercoreng gara-gara PS5.
gara-gara PS5 yang enggak, itu hanya orang-orang tertentu aja. Tapi orang-orang seperti saya tahu karakter Pak JT, saya tahu bagaimana konsistensi Pak JT ya. Wong itu cuman cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan gitu loh, ya. Tidak bisa dibuktikan itu cuman ini ya. PS4 yang terhormat Pak JT kan sudah lapor ke Polda Metro Jaya. Lah ini PS5 ya gerah dong ya. ya. Ya terus nanti lapor balik pada Mbok apa ya. Ya sebagai orang yang kenal dua-duanya. Saya dengan Pak JT jelas kenal, wong beliau adalah mantan mentor saya ya. Dengan PS4 lah, dengan PS5 yang di Jogja sana saya juga kenal baik sama dia kok ya. Dua-duanya saya kenal ya. Ya, bahwa orang itu tidak sempurna, yes, pasti ada jeleknya, ada yes ya toh. Kalau ya mereka sedang curhat aja begitu loh. Kami curhat tapi kan ya sebenarnya nggak apa-apa kok. Ya, karena saya tahu karakter dua-duanya. Saya tahu PS4 Pak JT, saya tahu PS5 yang dari Jogja, wanita dari Jogja, saya juga tahu. Ya, tahu sekali begitu ya, tahu sekali. Jadi ya sebaiknya janganlah ya itu. Terus apa sih yang kita mau itu kan apa? Sasaran kita untuk apa ya? Jadi kami ya memang Pak JT PS4-nya sudah terlanjur lapor ya. Ya mudah-mudahan nanti sebaiknya memang mediasi sajalah Pak ya. Ya bagaimanapun ya wanita itu posisinya lemah ya. Lah kalau Pak JT melawan wanita ya Pak JT pasti menang lah ya, pasti menang. Cara bicaranya pasti Bapak menang, pasti gitu. Ya, tetapi apakah seperti itu yang dicari? Kan belum, kan tidak juga toh ya. Saya sebagai orang yang mengenal beliau, Bapak JT, saya tahu karakter beliau kok. Saya tahu ini karakternya emas. Jadi mestinya emas itu mau diguncang isu apapun tetap emas. Gitu Pak ya. Ya Pak JT, Bapak itu kan karakter emas. Jadi mau diguncang isu kayak apa ya emas tetap emas Pak. Justru malah bagus kalau emas itu ditempa dengan begitu, itu malah bagus. Tetap muncul, enggak Pak, nama Bapak enggak tercoreng karena itu, enggak. Ya, orang-orang seperti saya yang mengenal Bapak ya, enggak gitu. Tetap Bapak itu tetap emas gitu loh. Tetap emas ya. Karena kita tahu sepak terjang Bapak itu, kita tahu gitu ya. Demikian pula PS5 ya, sebagai seorang wanita ya. Ya dia curhat, sebenarnya kan cuma curhat doang itu ya. Ya sebenarnya enggak terlalu harus dipikirkan daripada nanti saling lapor, lebih heboh lagi Pak ya. Kalau saling lapor bagaimanapun juga masyarakat akan bersimpati kepada wanita Pak. Yang terhormat Pak JT, kalau ini harus head to head ya toh, saling lapor ya. Yang PS4 lapor, PS5 juga pasti nggak terima dong lapor juga. Head to head, Pak, saya memberitahu masyarakat pasti berpihak kepada yang lemah. Pasti, Pak. Terus apa nanti yang kita mau apa? Sasaran yang kita mau itu ya sebagai hamba-hamba Tuhan, Pak JT, Bapak itu emas karakternya. Jadi tidak akan berubah hanya oleh seperti itu. Ayo kita dialog saja. Wong itu sesuatu yang gampang, sambil bercanda-canda beres Pak, beres itu ya. Ya, orang-orang berkarakter seperti Pak JT ya, seperti juga PS5 yang dari Jogja itu juga seorang wanita, tetapi juga dia punya karakter yang kuat juga sebenarnya ya. Kalau kita bisa memanfaatkan dia, kita bisa menghandle dia dengan baik, dia juga karakter yang baik juga dia ya. Begitu Pak ya. Dan di lingkungan hamba Tuhan memang tidak baik Pak, tidak baik seperti ini ya. Karena nanti kalau sudah saling head to head, sekali lagi masyarakat akan bersimpati kepada yang lemah. Bapak sebagai laki-laki yang sudah senior ya melawan seorang wanita yang single, yaitu single parent, yaitu
ya pasti Bapak menang lah. Pasti Bapak menang. Ya. Dan memang jadi tidak, aduh apa ya, sambil mengatakan apa ya. Bapak kan karakter emas toh Pak. Ya. Mbok ini Pak Henry Tandianta ini Pak tiap hari dimaki-maki Pak oleh pendeta-pendeta di luar sana. Tiap hari dimaki-maki. Tapi sebagai orang yang memiliki karakter emas enggak dimasalahin Pak. Mau dimaki-maki kayak apa? Ya. HTD itu di luaran dimaki-maki kayak apa Pak? Ya. Apakah saya merasa sakit hati? Enggak Pak. Mau dijelek-jelekin kayak apa? Ya. Memang agak susah jelekin HTD, soalnya HTD-nya ganteng. Pak JT ini ganteng loh sama saya itu. Ya. Pak JT sebagai pemilik karakter emas. Kita sama-sama Pak, karakter emas Pak. Ayo Pak, kita menjadi teladan buat saudara-saudara kita yang lebih muda ya. Anggaplah PS5 ini ya namanya juga wanita sedang curhat. Wes ayo Pak, ya toh. Memang sebaiknya jangan dilanjut ya. Jangan dilanjut untuk lapor-lapor segala. Wes Pak, saya ini hati saya full untuk Pak JT. Untuk kasus-kasus ini saya tahu Pak JT benar. Saya tahu karena saya mengenal Bapak. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita sangat berharap tidak perlu head to head ya. Tentu sebagai PS5 ya dari daerah sana, ya pasti dia nanti akan tidak terima ya toh, tidak terima. Lalu andekan head to head ya toh, head to head ya di Polda Metro Jaya misalnya head to head antara PS4 JT dengan PS5 yang dari sana, ya pasti orang bersimpati ke PS5 dong ya. Itu secara alami. Seorang JT pendeta besar kok lawannya seorang hamba Tuhan yang baru mulai merangkak, dan di samping itu seorang wanita lagi, wanita single parent ya. Dengan bahasa ini kok tega ya. Orang-orang semua bilang gitu loh Pak JT, kok tega ya, tega harus seperti itu ya Pak JT. Mari kita banggakan. Saya sendiri bangga karena Pak JT punya karakter emas. Itu yang saya belajar baik dari Pak JT ya. Segala ya, semua orang punya kekurangan ya Pak JT ya. Segala kalau saya ini dihujat caci maki sama Pak JT kan dulu juga begitu. Karena Pak JT sebagai pengajar Allah Esa di tengah Tritunggal waktu itu kan sama toh Pak, menerima hujatan caci maki, tapi saya salut dan saya belajar dari Pak JT. Pak JT tegar, tetap tegar ya. Itu juga yang saya banyak belajar dari Bapak ya, karena Bapak lebih dulu. Kalau dari usia mungkin saya sedikit lebih tua dari Bapak ya, tetapi dari pengalaman melayani Bapak lebih senior dari saya. Saya belajar dari itu. Nah, kalau sekarang lawannya PS5 ayo Pak JT ya, karakter emas itu nggak perlu seperti itu. Baik, kita berdoa ya, kita doakan supaya Yesus Kristus Allah yang benar menjamah Bapak JT maupun PS5 yang dari Jogja sana, supaya saling bisa diselesaikan ya. Ya, kalau perlu mediasi ya, sebagai orang yang mengenal dua-duanya. Yang mengenal dua-duanya kan saya nih, sebagai orang yang mengenal dua-duanya. Ke Pak JT kenal, ke PS5 juga kenal, dan kenalnya nggak cuma sekedar kenal. Artinya kenal cukup lama, cukup tahu karakternya, cukup tahu ini dua-duanya ini orang hebat kok. Pak JT sama PS5 ini dua-duanya orang hebat sebenarnya. Ya cuman waktu itu sedang curhat aja. Ya, kita berdoa supaya endingnya kita rekonsiliasi lah ya. Kalau saya harus menjadi penengahnya atau saya harus menjadi mediatornya, oke, saya bersedia. Karena saya tahu ini orang-orang yang berkarakter hebat ini, kalau hebat ketemu hebat kadang-kadang seperti ini, tapi nanti endingnya bagus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin. Iya, teman-teman sudah saksikan bagaimana HTD ini ya mendamaikan kedua belah pihak yang sedang
berseteru, dia suruh ya udahlah, ini cuman lagi ribut sepasang kekasih ya. Ini HTD ini kadang lontong juga ya. Saya mau bilang apa ya? HTD ini dia kadang-kadang ya dia ngomongnya suruh orang damai, tapi di pesan perdamaiannya itu ada selip-selip juga gitu ya. Ada info-info yang dia masukkan gitu supaya kita nangkap gitu. Ya, jadi disebut bahwa dua orang ini sebab berseteru tuh ibaratnya seperti orang yang pacaran lagi putus, lagi ribut. Ya, jadi aduh, saya juga bingung ya. Ini dia mau kasih info ke penonton, mau kasih pengetahuan ke kita, atau sebenarnya dia memang niat dari hatinya itu ingin mendamaikan. Dan jujur, hati ini adalah pendeta yang paling susah kita tebak keinginannya. Arahnya mau kemana kita susah tebak. Kalau yang lain ya, kayak contoh misalnya Udin, ya Paul Jang, ya terus mungkin Walabu, itu masih gampang kita lihat arahnya kemana. Kita masih bisa tebak langkahnya kemana. Kalau HTD ini susah kali saya tebak, jujur ya. Orang yang paling susah dilawan tuh orang seperti ini. Jadi kita sebut poker face ya. Wajahnya tuh poker face datar gitu kan. Kita nggak tahu dia ini lagi marah atau lagi senang atau lagi apa. Kita nggak bisa tebak. Orang seperti ini yang berbahaya. Dan untungnya jangan jadi lawan kita gitu. Orang seperti ini kalau jadi lawan susah kali kita lawan. Capek gitu. Kita harus lihat gitu kan. Dia lagi terintimidasi, dia lagi anginnya kalah atau tidak. Kalau yang lain masih gampang. Kayak kita lihat Paul Jang sekarang ya. Saya dengan gampang bisa lihat bahwa si Paul Jang ini lagi panik. Ya, Paul Jang tuh lagi panik karena donasinya udah mulai turun dan kita bisa lihat dari narasi-narasi itu udah mulai nampak kalau dia tuh ngamuk ya, marah besar dia. Dia pingin supaya posisi yayasannya itu bisa cepat pulih gitu. Donasinya bisa cepat pulih. Nampak gitu. Ya, begitu juga dengan Udin. Kita tahu langkah-langkah dia ini udah mulai salah langkah, tapi harus jujur kita akui beberapa hari ini dia udah jauh lebih tenang. Jadi Udin tuh udah mulai tenang, mungkin dia sudah move on, sudah bisa menerima keadaan, dan sudah ada titik terang gitu atas hidupnya. Artinya dia sudah bisa menerima, ya wes lah, saya di Amerika saja selamanya, ya, saya di sini terus, dan saya akan minta green card gitu. Ya, jadi kalau Udin sudah ketara gitu, kalau dia sudah mulai nggak panik, kalau sebelumnya kan dia masih panik sekali. Kalau ini sekarang udah mulai santai, walaupun hujatannya masih kencang, tapi secara pribadi dia sudah mulai kayak santai. Ya, kalau Joshua Teo juga kebaca. Joshua Teo sangat gampang kebaca kalau dia marah sama enggak. Ya, kalau si HTD ini luar biasa. Nggak bisa kita baca, jujur, nggak bisa kita baca. Walaupun mungkin kalau ketemu langsung bisa. Ya, karena kalau ketemu langsung pasti berbeda dengan kamu di live ataupun di YouTube ini. Karena di YouTube ini kan kamu udah siap diri gitu. Kamu mau bawa narasi apa, kamu udah tahu. Ya, jadi kamu udah siapkan gitu. Sehingga wajah kamu susah kita tebak, ekspresi kamu susah kita tebak. Kalau ketemu langsung mungkin lebih gampang. Dan di sini kita bisa lihat HTD ini sebenarnya pingin membongkar gitu. Ya, pingin membongkar tapi dia lebih halus caranya. Ya, dia pelan-pelan masukin, dia ikuti gitu. Ikuti alur, jadi tarik ulur. Ya, ini HTD pandai dia. Dia tahu kapan harus narik, kapan harus ulur gitu. Jadi ini sekarang dia lihat, wah ini udah mulai gaduh, udah sampai lapor polisi. Kalau udah lapor polisi janganlah gitu. Jadi ibaratnya kalau mau berantem, ya berantem balas pantun aja di YouTube gitu. Ya, balas pantun di media melapor nggak enak gitu. Nanti salah-salah dia bisa kena tarik gitu kan. Jadi dia cari aman juga gitu. Nanti salah-salah, wah siapa yang buat narasi kalau JT memelihara janda Salome sampai 5 orang HTD gitu kan. Nanti tarik lagi ini siapa-siapa aja channel-channel yang membahasnya HTD. Dia kena juga gitu. Karena kita kan informasinya dari dia. Jadi kan udah disebut sama JT bahwa selain yang dia lapor ya ada 2 orang. Yang pertama tentu saja PS Sarah, terus satu lagi Saipudin, dan ada beberapa channel-channel lain. Ya, ada beberapa channel-channel lain yang juga ikut dilaporkan. Dan tentu saja nama si HTD ini pasti masuk lah. Masuk, pasti akan narik dia gitu. Kalau channel-channel Muslim kena panggil, itu dia otomatis pasti kena tarik juga. Karena informasinya memang dari dia. Ya, informasi tentang janda Salome, terus rudal gitu kan, terus masalah tato-tato, ya, terus masalah pencabulan dan lain-lain, itu kan dari dia informasinya. Sehingga kalau ada apa-apa dengan channel-channel Muslim, itu otomatis si HTD juga akan ikut ketarik. Jadi HTD ingin mengamankan dirinya supaya janganlah ini terlalu panjang ya, jangan sampai masuk ke kepolisian ini kan repot, urusannya juga susah gitu. Kalau bisa jangan gitu. Itu keinginan dari HTD. Itulah kenapa dia tiba-tiba mencoba
buat suasana ini lebih tenang, mendamaikan. Tapi ini salah gitu. Di mana-mana, kalau kita itu teman, ya, dia bilang kan dia kenal dengan kedua orang ini ya. Dia kenal dengan kedua orang ini. Kalau kamu ingin mendamaikan dua orang yang berseteru, ya, dua orang lagi berseteru dan kamu kenal dua-duanya, harusnya kamu telepon dong. Kamu tinggal telepon PS Sarah, kamu tinggal telepon si JT, atau kamu buat room lah, buat room, undang dua-duanya, kamu jadi penengah. Ya, itu baru benar gitu sebenarnya. Tapi kalau kamu cuman ngomong di YouTube, ya ini nggak bagus. Sebenarnya bukan mendamaikan. Kalau ini saya juga bisa ngomong kan, saya ingin mendamaikan JT dan Saipudin, ya. Padahal saya bisa nelepon dia gitu. Itu nggak benar, ya. Kalau saya nggak bisa damaikan, jujur gitu. Walaupun mungkin ada keinginan hati untuk mendamaikan. Keinginan saya mendamaikan. Ya, saya buat di YouTube. Itu masih benar gitu. Karena saya nggak kenal dua-duanya. Ya, saya nggak kenal dan kalau saya ngomong pun belum tentu mau didengar. Ya, kalau HTD mungkin ngomong masih mau didengar. Karena kan pernah sama-sama. Ya. Kayak JT juga nggak punya WA saya gitu. Mungkin dia punya ya. Tapi saya nggak bisa WA dia karena dia blokir saya. JT pernah blokir saya dan sampai sekarang belum dibuka. Kalau PS Sarah, oke lah. Ya, saya kenal dan belakangan ini dia sering cerita, sering ceritain ya, curhat ya. Curhatin masalah-masalah dia dan juga fitnahan-fitnahan kepada dia. Dia kasih data ke saya. Ya, jadi eh, inilah saya bilang. Kalau dia mungkin saya masih bisa nasehatin, ya udah damai saja. Tapi kan harus dua orang gitu. Damai itu nggak bisa dari satu, dua-duanya harus berdamai. Jadi kalau saya sih susah. Kalau HTD harusnya bisa nelepon lah. Kalau benar-benar mau damaikan, tapi kalau ini kan cuma untuk gaya-gayaan, tapi dia sebenarnya pingin bongkar-bongkar juga ya. Ada beberapa clue-clue yang dia sampaikan tadi di pesan-pesan yang dia sampaikan. Jadi balik lagi teman-teman, nilai sendirilah bagaimana. Ya, kalau saya sih niatnya mendamaikan, tapi nggak kesampaian, nggak bisa. Ya, pengen saya jadi penengah antara JT dan PS Sarah gitu kan. Keren juga gitu kan. Wah, PS Sarah dan JT konflik yang mendamaikan dokter akal gitu kan. Jadi keren gitu kalau bisa dokter akal yang mendamaikan mereka dua. Tapi masalah JT mau dengar nggak omongan saya gitu. Ya, JT mau dengar nggak? Kalau saya ada nomornya, saya telepon nih. Ya, kalau dia nggak blokir saya telepon. Kira-kira bisa nggak didamaikan saja? Harusnya ini yang kenal dua-dua gitu. Cuman karena saya nggak dekat sama dua-duanya, ya nggak mungkin. Ya, bedanya di situ. Kalau saya paling bisa ngomongnya di YouTube. Kalau HTD semua lebih bijak, kalau dia langsung telepon lah ke orangnya. Toh dia juga kenal dengan kedua orang ini ya. Mungkin itu aja. Dan makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Kalian bisa nonton juga di channel HMC ya. Tadi kita ada ngobrol, source-nya tuh nanti. Tapi ini karena saya udah rekam duluan dan rekaman ini nanti sore jam 3 ini baru ditayangkan. Artinya udah duluan yang tadi yang saya diskusi dengan Pastor Sarah mengenai fitnah yang dibuat oleh perempuan yang bernama Lina Novi Manulu ya. Lina Novi Manulu yang menyerang PS Sarah ini. Jadi teman-teman bisa saksikan di HMC juga ya. Kita lagi banyak bongkar-bongkar hal, biar semua kebongkar dulu, nanti baru lihat langkah apa yang cocok. Kalau mau damai ya damailah. Tapi minimal udah plong gitu. Kadang-kadang orang perlu dulu mengeluarkan unek-unek dalam hatinya baru bisa plong, baru bisa damai. Ya, kalau damainya istilahnya cuma gencatan senjata, itu nanti ribut lagi. Karena hatinya belum plong. Jadi mending itu diplongkan dulu gitu. Kamu mau keluarkan unek-unek, keluarkan aja dulu semua. Jangan ditahan-tahan. Ya, apa yang mau kamu keluarkan, mau kamu sampaikan, sampaikan aja dulu. Udah semua disampaikan, ya, udah lega dalam hati, baru damai. Karena kalau damai sekarang pun, yang di dalam hati masih disimpan, nanti suatu saat akan meledak lagi. Karena kamu kan simpan bom. Ya, di dalam hati kamu ada bom itu yang suatu saat kapan saja bisa meledak. Jadi dikeluarkan aja dulu, kalau sudah kelar semua, nanti baru didamaikan. Ya, kalau dari saya sih bilang itu aja. Makasih nih buat teman-teman semua. Ya, di akhir kata kalian nilai sendiri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.